Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bos, sadar atau tidak sadar, akhir-akhir ini tim nasional Indonesia menjelang melakoni kompetisi yang sangat-sangat krusial, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Secara tidak terduga, tim nasional Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan guncangan masalah yang begitu sangat-sangat mengejutkan. Datangnya pun secara tiba-tiba, tidak kita sangka-sangka. Masalah demi masalah banyak sekali, bos. Kita runut mulai awal ya, bos. Nomor 1, secara tiba-tiba lawan tanding kita di FIFA Matchday, yaitu Timnas Kuwait, mengundurkan diri. Sampai sekarang kita tidak tahu apa alasannya. Wow, itu sungguh-sungguh mengagetkan kita, bos. Untungnya PSSI mendapat lawan tanding FIFA Matchday sebagai penggantinya. Ya, meskipun tim ini tidak terlalu kuat, bos. Secara ranking FIFA masih jauh di bawah kita, yaitu Timnas Taiwan. Terus yang kedua, bos, masalah yang tiba-tiba mengejutkan kita secara frontal. Banyaknya pemain-pemain diaspora kita turun level alias turun kasta. Wow, itu begitu sangat-sangat mengagetkan. Pertama-tama, siapa dia? Sain Patinama. Terus disusul Sandy Walsh. Bahkan kita sudah mulai melihat perkembangannya mulai membaik. Sain Patinama di Liga Belanda Premier League dan Sandy Walsh di Yokohama di Liga Jepang. Secara mengejutkan pindah di klub Buriran Liga Thailand. Wow, seperti tersambar petir di siang bolong. Reda sedikit, tiba-tiba dapat kabar kembali. Tom Haye, sang profesor kita, yang kita tahu belum mendapatkan klub di Eropa, mendatangani kontrak dengan siapa? Klub Super League Persib Bandung. Dan wow, yang terbaru Elianor Rendes. Kita tidak sangka-sangka pula sudah dekat sekali dengan Persib Bandung. Hampir 95% dipastikan menuju Persib Bandung. Lah tadi yang lagi hangat-hangatnya Mads Hilgers, bos, pemain diaspora kita yang dulunya paling mahal di Indonesia dan di ASEAN. Secara mengejutkan, rumornya, kalau ini rumornya 50 plus 50, jadi bandingannya 50 banding 50, masih setengah, bos, mau ke Super League. Wow, masih rumor tapi, bos. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, wow, begitu sangat-sangat mengagetkan kita, begitu membuat kita tercengang. Ada apa ini kira-kira? Dan yang ketiga, yang terakhir, bos, seperti yang kita sudah ketahui bersama, di September ini, besok kan bulan September, tim nasional senior akan melakoni FIFA Matchday melawan Lebanon dan Taiwan. Di mana? Di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan Timnas U23 akan melakoni kompetisi kualifikasi Piala Asia
yang diselenggarakan di Sidoarjo, tepatnya di Stadion Delta. Kita sudah tahu bos, Surabaya dan Sidoarjo itu seperti tetangga bergandengan, sangat-sangat dekat sekali. Kita anggap saja satu wilayah lah bos. Terus apa yang bikin mengagetkan? Lah, tadi malam seperti yang kita sudah ketahui bersama, kerusuhan di kota-kota mana seluruh Indonesia antara masyarakat yang kurang puas terhadap kebijakan DPR. Masyarakat turun ke jalan merusak apa? Fasilitas-fasilitas umum, bahkan gedung DPR dibakar. Yang bikin aku was-was tadi malam, kerusuhan besar-besaran itu juga terjadi di Surabaya. Ya, kita tahu tadi malam bikin gempar. Gedung Graha di Indonesia hangus, hancur lebur, dibakar massa yang begitu banyak. Mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu turun ke jalan. Seperti liar ini bos. Lah ini bos, PSSI, kita sebagai penggemar sepak bola, dan tentunya pemain timnas beserta pelatihnya, tadi malam sangat-sangat was-was, menegangkan. Takutnya kerusuhan ini merambah ke mana-mana di Surabaya, bahkan di Sidoarjo, sehingga menggagalkan pertandingan FIFA Matchday timnas senior dan pertandingan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Wow, kalau saja pertandingan itu gagal, wow, PSSI tim nasional Indonesia pasti dalam masalah besar bos. Tapi alhamdulillah, untungnya hari ini demo masyarakat sudah mulai reda, dan PSSI menyatakan pertandingan timnas senior FIFA Matchday tetap dijalankan, dan pertandingan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia juga tetap berjalan bos. Alhamdulillah, amin. Stop kerusuhan. Semoga timnas kita dalam bertanding tidak terganggu oleh apapun. Dan bos, dibalik semua cobaan dan ujian, guncangan masalah yang secara tiba-tiba mengejutkan, tidak kita duga untuk tim nasional Indonesia akhir-akhir ini, kayaknya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bos. Tapi biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menurunkan ujian yang begitu berat dan mengejutkan, tidak terduga, tapi sehabis itu, setelah itu, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang begitu indah, yang selama ini kita tidak menduga-duga, yang selama ini kita hanya bermimpi. Apa itu bos? Nah, seperti aku bilang bos, di balik musibah tim nasional Indonesia, pasti Allah merencanakan hadiah untuk tim nasional Indonesia. Kayaknya feelingku bos, yang biasanya terjadi ini bos, tim nasional Indonesia nanti akan lolos ke Piala Dunia alias World Cup, yang selama ini kita hanya membayangkan pasti mustahil, kita tidak duga-duga, kita tidak sangka-sangka, dan sangat begitu mengejutkan. Ya, kita doakan saja yang terbaik bos. Ya, itu sudah tertera bos dari beberapa hadis. Kalau pernah mengaji di ayat-ayat Al-Quran, biasanya orang yang mendapatkan hikmah yang besar, keuntungan yang besar, mereka terlebih dahulu akan mendapatkan musibah dan ujian yang sangat-sangat begitu besar pula bos. Ya, jawabannya itu bos, Piala Dunia World Cup. Ya, ini hanya sekedar asumsi saja bos, asumsi dariku. Tapi asumsi ini rata-rata sudah tertera di Quran hadis,
Siapa mendapatkan musibah besar akan mendapatkan pula hikmah besar. Semoga saja bos, kita doakan yang terbaik untuk sekuat tim nasional Indonesia menuju World Cup Piala Dunia dan bikin gempar di negara-negara Asia. Wow, luar biasa. Sebagai contoh bos, ini contoh nyata. Kemarin di Piala Presiden, secara kita tidak menduga-duga pula, Oli Romeni terkena mengalami cedera yang sangat-sangat parah dan terancam tidak bisa mengikuti putaran keempat. Tapi di saat itu penggemar, pelatih tim nasional Indonesia, PSSI tentunya sangat-sangat kebingungan, seperti tersambar petir di siang bolong. Oli Romeni yang selama ini kita andal-andalkan sebagai ujung tombak house goal, yang secara 3 pertandingan mencetak gol berturut-turut, ternyata tumpuan lini serang kita mengalami cedera yang sangat-sangat parah. Lah di balik ujian itu ada hikmahnya pula bos. Dulu kalian tahu, saya juga tahu, sering melihat di media-media sosial Emiliano Jonathan yang selama ini kita inginkan masuk skuad tim nasional Indonesia, dulu selalu menolak dengan dalih dan alasan ingin fokus di klub dulu. Dan kala itu dia mengatakan sendiri secara terbuka dan gamblang, jika tim nasional Belanda alias The Oranje julukannya memanggilnya, si Emiliano Jonathan ini akan lebih mengutamakan timnas Belanda. Lah, secara kita tidak duga-duga bos, setelah kita kebingungan mencari lini ujung tombak serang kita, secara tulus dan terbuka gamblang, si Emiliano Jonathan ini sangat rela menjadi warga Indonesia dan ingin membela sekuat Garuda Indonesia. Bahkan sekarang sudah resmi menjadi warga Indonesia. Si Emiliano ini bos, padahal sesuai yang dia inginkan, nama dia sudah ada di daftar target timnas Belanda. Tapi si Emiliano ini tetap bersikukuh ingin membela tanah air Indonesia bos. Lah ini sebagai gambaran contoh nyata bos, di balik musibah besar tersembunyi sebuah hikmah yang sangat besar pula. Oke bos, kita doakan yang terbaik untuk skuad Garuda Indonesia. Semoga lolos ke Piala Dunia, dan semoga para pemain dikasih kesehatan, tidak mengalami cedera satupun sebelum masuk putaran keempat. Oke, cukup sekian, terima kasih dan salam olahraga. Mantap.